17 kata-kata bijak untuk orang yang punya hutang. Sahabat sentuhan hati nurani. Utang itu bukan dosa, tapi bisa bikin dosa. Soalnya, kalau gak dilunasi, bisa jadi ribut dengan yang memberi utang. Bijaklah dalam mengelola keuangan, karena utang adalah penjahat licik dalam kebebasanmu dalam menjalani hidup. Lebih baik berhutang budi daripada berhutang uang. Karena hutang budi bisa dilupakan, tapi hutang uang selalu tidak bisa dilupakan. Utangmu itu bagaikan hantu. Dia menghantui pikiranmu dan membuatmu gelisah setiap waktu. Utang memang tidak selalu buruk, tetapi utang yang tidak terkelola dengan baik, dia bisa sangat berbahaya untukmu. Utang seringkali dianggap sebagai musuh utama dalam hidup. Bayang-bayang bunga yang terus menumpuk, rasa tertekan, dan stres bisa bikin hidup terasa mencekik. Banyak orang sering terjebak juga dalam pola pikir negatif tentang utang. Utang memanglah sebuah beban, tapi jadi beban itu jika kamu tidak bisa membayarnya. Bijaklah dalam berhutang. Ukur kemampuanmu dalam membayar hutang sebelum kamu berhutang. Jangan terlalu percaya diri, lalu ambil pinjaman yang besar, mentang-mentang usahamu saat ini sedang naik daun. Usahakan maksimal 20% dari pendapatanmu, supaya ketika usahamu sedang turun pendapatannya, utang tidak terlalu menjadi beban. Jika pendapatanmu 3 juta rupiah, maka maksimal utang yang kamu gali, cukupkan semua utangmu dengan cicilan maksimal 600 ribu rupiah per bulan. Utang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha, bahkan menambah aset finansial. Tapi, banyak dari kita malah salah jalur dalam menggunakannya. Berhutang malah digunakan untuk kebutuhan konsumtif, bukan untuk hal-hal yang produktif. Jika kita ingin merubah hidup secara ekonomi dengan berhutang, hitunglah kembali kemampuanmu dalam membayarnya. Ingat lagi, maksimal 20% saja dari pendapatan rata-rata yang bisa kamu hasilkan. Baiklah sahabat, inilah 17 kata-kata bijak untuk orang yang punya hutang. Jangan berhutang kalau memang tidak punya sumber untuk membayarnya. Jangan banyak gaya dengan beli barang mahal kalau memang buat kebutuhan pokok saja masih susah. Akhirnya menyusahkan keluarga orang lain. Hidup ini memang tidak selalu indah. Tapi hidup susah lebih indah tanpa punya banyak utang. Pikiranmu memang benar. Prediksi usahamu akan terus meningkat dan seolah dirimu akan berjaya selamanya. Tapi ingatlah, hidup ini adalah perjalanan. Ketika kamu terjebak angan-angan pikiran dan nafsumu dalam berhutang, hal itu akan membuatmu memiliki kemunduran. Bayarlah hutangmu secepat mungkin, jangan sampai menunggu ditagih. Karena bisa jadi orang yang meminjamkanmu uang sangat menghargaimu, sehingga tidak berani nagih. Utang itu bukan aib, tapi bisa bikin aib. Soalnya, kalau gak dilunasi, bisa jadi bahan gosip tetangga. Hidup tanpa utang itu ideal, tapi utang yang terkelola dengan baik pun bisa membawa manfaat. Utang itu ibarat pernikahan. Harus dipikirkan matang-matang sebelum menikah. Hidup tanpa utang itu ibarat jalan tol, lancar dan bebas hambatan. Tapi, jalan lain pun bisa dilalui dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik. Lebih baik makan mie instan dengan tenang dan utang terencana dengan sempurna, daripada makan steak dengan utang yang mencekik. Kebahagiaan itu tidak selalu tentang makanan mahal. Utang itu ibarat jebakan Batman. Sekali terjebak, susah untuk keluar. Tapi, dengan strategi dan tekad, jebakan itu bisa diatasi. Utang bukan akhir dari segalanya. Kelolalah utangmu dengan bijak, lunasilah utangmu satu persatu sampai tuntas. Raihlah kebebasan finansialmu dengan pengelolaan utang yang baik, karena utangmu bisa saja jadi batu loncatan. Utang adalah alat yang dapat membantu Anda mencapai cita-cita, maka dari itu gunakanlah dengan penuh tanggung jawab. Utang ibarat tangga, bisa menaikkanmu ke kehidupan yang lebih baik, tapi berhati-hatilah jangan sampai kepleset, karena kamu bisa jatuh dan terpuruk. Memiliki utang itu wajar, asal kamu punya rencana jitu untuk melunasinya. Jadilah pembawa utang yang baik dan bertanggung jawab, janganlah jadikan hidupmu jadi budak hutang. Utang bukanlah aib,
tapi terjebak dalam utang yang tak terkendali. Ini bisa membuat hidupmu penuh dengan cibiran dan hinaan. Kelolalah utangmu dengan cermat, biar bisa jadi kendaraan penyelamat. Uang hilang bisa dicari, tapi kepercayaan yang hilang karena tak bisa bayar utang, ini yang sulit dikembalikan. Maka dari itu, jagalah nama baikmu. Setiap masalah ada solusinya. Utang pun bisa diatasi. Hadapilah dengan tenang, buat strategi jitu, dan lunasilah perlahan, tapi pasti. Utang itu ujian. Ujian untuk disiplin finansialmu, ujian juga untuk komitmenmu. Lalui ujian ini dengan bijaksana, dan jadilah kamu pemenangnya. Fokuslah pada masa depan, tapi jangan lupakan kewajibanmu di masa sekarang. Lunasi utangmu tepat waktu, rasakan lega dan damai di hatimu. Utang ibarat awan gelap, mungkin saat ini menghalangi sinar mentari rezekimu. Tapi percayalah, dengan tekad dan usaha, hujan itu akan berlalu dan pelangi indah menantimu. Merasa terbebani utang itu wajar. Namun, bunga yang mekar di taman kehidupanmu tidak akan layu hanya karena tertimpa tetasan embun utang. Tetaplah berjuang dan optimis supaya hutangmu lunas. Setiap langkah kecil untuk melunasi utang adalah langkah menuju kebebasan. Jangan fokus pada besarnya beban, nikmati rasa lega dari setiap cicilan yang terbayarkan. Hidup ini penuh perjuangan, terkadang utang menjadi bagian dari perjalanan itu. Anggaplah ini sebagai pembelajaran berharga, untuk kamu bisa mengelola keuangan lebih baik di masa depan. Cahaya harapan selalu ada, bahkan di tengah gelapnya bayang-bayang utang. Tetap semangat, susun rencana, dan yakinlah bahwa kamu bisa melaluinya. Kadang keterpurukan membuatmu ingin menyerah. Tapi ingat, di balik kesulitan, selalu ada jalan kemudahan. Teruslah berusaha, karena kemenangan atas utang yang terbayar lunas, ini akan terasa jauh lebih manis. Langkah pertama untuk keluar dari jeratan utang adalah dengan mengakui dan menerima situasimu. Hadapilah kenyataan dengan berani, dan jadilah pejuang keuanganmu sendiri. Ubah kebiasaan dan pola hidupmu. Hindari gaya hidup konsumtif dan belajarlah hidup hemat. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Tingkatkan disiplinmu dalam mengelola keuangan. Hindari mengambil utang baru untuk melunasi utang lama. Hindari mengulangi kesalahan yang sama dan jadilah lebih bijak dalam menggunakan uang. Utang boleh, tapi jangan sampai lupa diri. Ingat, hutang itu bukan warisan, tapi harus dikembalikan. Utang bagaikan teman yang baik, dia selalu ada di saat kamu membutuhkannya. Tapi, berhati-hatilah, dia bisa berubah menjadi musuh yang kejam jika kamu tidak bisa menepati janjimu. Semoga utangmu bisa teratasi. Terima kasih. Channel Sentuhan Hati Nurani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.